Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana liitmami syahri Ramadan wa a'anana 'ala siyami wal qiyam wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta, maka tetaplah istiqomahlah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita wajib istiqomah? Karena paling tidak ada beberapa alasan kenapa kita harus beristiqomah. Di samping istiqomah itu adalah perintah Allah. Yang pertama, karena bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada batas dalam beribadah untuk mengerjakan amal soleh. Tidak ada batas untuk mengerjakan yang wajib, dan tidak ada batas untuk menjauhi yang dilarang, kecuali kematian. Sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in terkenal, Al-Hasan bin Basri, yang hidup pada masa kibarus sahabah. Beliau pernah melihat Utsman bin Affan belajar kepada Anas bin Malik. Kata Hasan al-Basri, Innallaha lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan dunal maut. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan untuk amal ibadah seorang mukmin satu batasan sebelum dia meninggal. Tidak ada batasan, tidak ada finish, tidak ada berakhir dalam beribadah kepada Allah sebelum dia meninggal. Hadirin rahimakumullah, oleh sebab inilah kita sering membaca dalam surat Asy-Syarh atau yang lebih dikenal dengan Al-Insyirah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza faragta fansab wa ila rabbika faraghab. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, idza faragta minal faraid fansab fi qiyamil lail. Begitu juga Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, fa idza faragta minas salatil maktubah fansab ila rabbika fid du'a. An Hasan al-Basri pun pernah mengatakan, idza faragta min jihad fansab fi ibadi rabbik. Intinya bahwa apabila kamu selesai mengerjakan solat-solatmu, maka jangan berhenti sampai di sana. Teruskan amalan-amalan yang lain seperti qiyamul lail, witir, tahajud, kemudian berdoa. Hadirin rahimakumullah, Imam Ahmad rahimahullah, ulama Islam abad ketiga Hijriah, pernah ditanya, ma tarrahah ya imam? Faqala, inda awali qadamin tadauha fil jannah. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, wahai imam, istirahat yang hakiki bagi seorang mukmin itu kapan? Jawaban Imam Ahmad bin Hambal bahwa istirahat yang hakiki bagi seorang mukmin adalah pada saat ia meletakkan kaki pertamanya di dalam surga. Oleh sebab itu, di dunia ini bukanlah tempat yang leha-leha. Dunia ini bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk bermaksiat, tapi hidup di dunia ini adalah tempat untuk beribadah, tempat untuk ketaatan kepada Allah sampai ajal menjemput. Hadirin para pendengar dimanapun berada, kenapa kita harus istiqomah? Yang kedua adalah karena kita tidak tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah tilawah kita yang kemarin berjujud di bulan Ramadan akan diterima? Apakah ibadah puasa kita yang kemarin akan diterima? Apakah sedekah kita akan diterima? Wallahu alam, kita tidak tahu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk terus berkontinu beramal soleh,
taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu amal yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 127, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sekelas Nabi Ibrahim masih memohon kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus beristiqomah? Karena yang menjadi ukuran bagi seorang muslim adalah akhir hidupnya, bukan awal hidupnya. Sekali lagi, bahwa ukuran bagi seorang muslim adalah akhir hidupnya, bukan awal hidupnya. Sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Rasulullah SAW menguatkan melalui sabdanya, innamal a'malu bil khawatim, bahwa nilai amal itu ditentukan oleh bagian penutupnya. Hadirin rahimakumullah. Terakhir, jangan sampai kita seperti orang atau seperti sosok wanita yang dianalogikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Yang terpenting di mata Allah adalah istiqomahnya, kontinunya dalam beramal, walaupun amal itu sedikit. Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang kontinu walaupun sedikit, amalan inilah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sabbit qulubana ala dinik, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, kuatkan hati kami dalam tuntunan agamamu. Ya Allah, jangan geser keadaan hati kami setelah kuat berada di jalanmu. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim menerima amal ibadah kita, memberi ilmu yang bermanfaat, memberikan kita kesabaran dalam segala musibah dan ujian, memberikan keberkahan kepada kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idhin wal faizin. Semoga seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta saat kita kembali nanti kepadanya bersih dari dosa dan mendapat predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.